Trias Politica, yaitu tentang 1. Sejarah Trias Politica, 2. Badan legislatif, 3. badan eksekutif, 4. badan yudikatif. 1. Sejarah Trias Politica. Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias Politica adalah prinsip-prinsip normatif yang mencegah kekuasaan terdapat pada orang yang sama. Dengan demikian diharapkan hak asasi warga negara lebih dijamin. Dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan negara harus dibagi dalam 3 kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang, di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Pada tahun 1748, menurutnya, ketiga kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun organ yang menyelenggarakannya. Montesquieu memberi tekanan pada badan yudikatif yang bebas karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif menyelenggarakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Selanjutnya, 2. Badan legislatif. Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Anggota badan legislatif dianggap mewakili rakyat. Secara teoritis, badan legislatif merefleksikan bahwa rakyatnya yang berdaulat. Dalam konteks kedaulatan rakyat ini, badan legislatif merumuskan kemauan rakyat dengan menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Selanjutnya, badan legislatif. 1. Pada dasarnya ada 2 fungsi utama pada badan legislatif, yaitu menentukan polisi atau kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk fungsi ini, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget. Secara teoritis, tugas utama badan legislatif terletak di bidang perundang-undangan. Untuk membahas undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangannya. Selanjutnya, dalam bidang budget, dalam legislatif dapat mengadakan amandemen terhadap rancangan anggaran belanja negara. Badan legislatif dapat menentukan berapa dan dengan cara bagaimana uang rakyat dipergunakan. 2. Fungsi kontrol. Badan legislatif mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan legislatif diberi hak-hak kontrol khusus seperti pertanyaan parlemen, interpelasi, angket, dan mosi. Pertanyaan parlemen. Anggota parlemen berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal. Interpelasi. Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu bidang. 3. Hak angket. Hak angket adalah hak yang dimiliki oleh badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif yang lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. Terakhir yaitu mosi. Hak mosi merupakan hak yang dianggap ampuh. Kalau legislatif menyampaikan mosi tidak percaya, maka kabinet harus mengundurkan diri. 3. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang. 1. Diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. 2. Administratif, melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara. 3. Militer,
yaitu mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara. 4. Yudikatif, memberi garasi, amnesti, dan sebagainya. 5. Legislatif, yaitu merencanakan rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. 4. Yaitu badan yudikatif, yaitu suatu lembaga yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi. 4. Badan penyelewengan Selanjutnya, badan yudikatif, yaitu suatu lembaga yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Fungsi lembaga yudikatif yaitu 1. Alat penegakan hukum, 2. Penyelesaian penyelisihan, 3. Hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar dan landasan Pancasila. Yang terakhir, serta sebagai hak penguji material. Baiklah, sekian hasil presentasi saya kali ini. Jika ada salah dalam penyampaian. Jika ada kesalahan dalam materi ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.